Kalau lensa zoom handphone masyarakat kurang mumpuni, mungkin masyarakat perlu aksesoris yang satu ini. Kita mulai videonya. Selamat pagi masyarakat, selamat hari Senin. Semoga di hari Senin ini kalian masih bisa bermalas-malasan. Ini adalah kategori baru di channel saya yang akan membahas barang dan akan saya namakan ulas barang. Dan barang yang pertama mau saya bahas adalah lensa untuk handphone. Ini adalah lensa dari Moment, lensa keluaran Moment. Ini adalah lensa tele 58 mm. Dan ini saya beli dari importir dari Indonesia, jadi nggak saya beli langsung dari Momennya. Dan ini adalah aksesoris handphone yang menurut saya mungkin adalah aksesoris yang membantu buat handphone kalian yang nggak punya lensa tele atau lensa telenya kurang jauh. Kalian bisa pakai lensa ini. Jadi nggak pakai lama-lama, sekarang kita buka. Ini kotaknya cukup premium ya, hasil kotak-kotak atau branding premium, packagingnya atau pengemasannya premium. Jadi ini cukup tebal bahannya, dan kita dapat kartu ucapan selamat datang di T-Series. Jadi yang saya beli ini adalah lensa tele 58 mm untuk handphone dan seri T. Jadi sebelumnya itu Moment ngeluarin seri M. Jadi di seri M sebelumnya itu lensanya agak lebih kecil dan dia diperuntukkan untuk kalau iPhone itu untuk seri 12 ke bawah. Jadi kalau seri 13 ke atas kalian harus beli yang T karena lebih optimal yang di T series. Jadi kita dapat cara pemakaian, cara kita menggunakan lensa ini, diputar dan terkunci. Sesimpel itu cara pakainya. Kita lihat dulu barangnya. Nah, ini lensanya nih cukup besar, lumayan diameternya lumayan besar ya. Kita pinggirin dulu. Di sini kita dapat ini sarung atau sarung. Jadi sarungnya seperti ini kecil. Ada tulisannya tele 58. Di baliknya cuma ada logo Moment ya. Udah, itu aja. Sesimpel itu. Harusnya nggak ada lagi. Ya, kosong, udah nggak ada lagi di sini. Nggak ada apa-apa, kosong. Jadi kita simpan. Kita akan singkirkan dulu. Jadi kenapa saya pengen beli lensa ini tuh karena ya pertama ini adalah upgrade untuk di channel YouTube saya, karena channel YouTube saya itu diproduksi menggunakan handphone iPhone. Jadi karena telenya kurang, maka saya membeli lensa tele ini. Memang ini kemungkinan yang paling bagus, masih kemungkinan. Cuman abis ini kita coba lensanya buat foto-foto dan video. Dan yang kedua ini adalah BM. Jadi ini banyak maunya saya, emang udah lama saya ngincar lensa ini, jadi baru sekarang terbeli. Jadi sekalian kita coba lensanya, kita pasang di handphone. Nah tapi ini kan di
paket pembeliannya cuma ada sarung sama lensanya aja. Casingnya itu kalian harus membeli terpisah atau mountingnya. Jadi di Momen sendiri ada universal mount. Jadi Momen itu membuat casing yang dedikasi. Jadi Momen sendiri itu punya atau produksi casing untuk tipe-tipe tertentu. Jadi nggak semuanya ada memang, tapi kalau kalian cek di websitenya sendiri itu Momen produksi untuk Apple, iPhone, Samsung, tapi Samsung juga hanya untuk Galaxy S series setahu saya. Kalau A nggak ada kalau nggak salah. Dan ketiga itu di Google Pixel, selebihnya nggak ada setahu saya. Cuman kalian bisa cek lagi di websitenya, dan kalian bisa lihat-lihat di websitenya Momen untuk aksesoris lebih lengkap, dan termasuk universal mountnya untuk lensa ini. Jadi kalau handphone kalian nggak diproduksi casingnya sama Momen, kalian bisa pakai universal mount. Tapi berhubung handphone saya ada, jadi saya juga beli casingnya. Sekarang kita bongkar casingnya. Ini adalah casing iPhone 15 Pro dari Momen. Nggak pakai lama, kita bongkar aja. Masih sama premium. Agak susah ya ditariknya. Jadi kayak ada kuncinya gitu di packagingnya, dan saya ambil yang warna hitam. Kalau nggak salah Momen produksi beberapa warna untuk casingnya. Kita simpan di sini. Kayaknya nggak ada lagi ya dari ininya. Udah kosong begitu aja. Jadi kita singkirkan. Momen sendiri punya beberapa warna buat casingnya mereka. Jadi di sini ada warna hitam, biru, terus ada hijau kalau nggak salah. Terakhir warna coklat. Ini detail casingnya, jadi ini bahannya agak teksturnya. Di bawahnya, di bagian kameranya nggak ada, cuma ada tulisan merek Momen. Belakangnya bahan bludru sweat gitu. Ya memang begitu, karena terakhir saya pakai iPhone 12 mini juga saya pakai casingnya Momen. Dalamnya memang seperti ini, dan yang mengejutkan dari casingnya Momen itu di belakang sini jarang ada debu. Jadi isolasinya cukup bagus untuk di pinggir belakang ini. Tapi tetap harus dibersihin juga. Ini bahannya agak tebal ya. Dan casing ini belum bisa kalian pakai untuk pasang si lensa Momen ini. Kalian tetap harus beli mountingnya si lensa. Nah, mounting lensanya itu dijual terpisah. Kita singkirkan dulu. Ini mounting lensanya. Jadi kalau iPhone 15 Pro itu yang atau Pro Max itu pakai yang 3. iPhone 15 biasa pakai yang biasa 2 menyilang begitu. Jadi kita buka sekarang. Nah, ini ada 2. Ini untuk apa ya 2? Cadangannya mungkin ya. Jadi ternyata dalam satu paket lensa mountingnya itu ada 2. Cuman saya nggak tahu ini apa sama atau beda. Cuman harusnya sama ya. Cuman kita perlu satu aja. Kita lepas satu. Tinggal ditekan aja. Nah, sudah selesai. Sekarang kita pasang di casingnya. Nah, casingnya itu kita harus lepas yang ininya dulu. Yang frame yang ini diganti pakai yang ini. Posisinya nanti begini. Sekarang kita coba ganti. Pastiin sesuai bentuk lubangnya jadi begini ya, karena lensanya iPhone kan yang berjajar ada di sebelah kanan, jadi pastiin sesuai.
masukinnya dari belakang, dari sisi belakang. Ini pastiin, ini kalau yang saya punya tuh di sini kelihatan ya nggak rata. Jadi ini pastiin rata di sebelah sini. Jadi diratain dulu biar terkunci dengan sempurna. Oke, sudah terkunci dengan sempurna. Selesai. Jadi karena handphonenya sekarang saya pakai, saya bongkar dulu. Habis itu kita pasang di handphonenya. Lihat seperti apa. Sebelumnya kita bongkar dulu lensanya. Karena ini sudah tidak terpakai, kalau kalian mau simpen yang baik, dipasang lagi di tempat yang sama. Nah, diamankan aja biar tersimpan dengan rapi. Oke, sekarang kita lihat lensanya. Kita belum lihat sisi depan lensanya. Nah, lensanya bisa terlihat bahwa tangan saya terlihat lebih besar dari sini. Dan di sisi depannya ini kalian tetap bisa pasang filter. Di sini belum ada filternya memang. Jadi kalau kalian mau beli sekalian sepaket dengan UV filter atau ND filter, kalian bisa lepas ini dan ganti pakai filter dari Moment juga pastinya. Karena setahu saya ya Moment ekosistemnya ya cuman bisa pakai punya Moment. Ini bolong nih, belum ada filternya. Oke, sekarang saya mau coba pasang di handphone. Kita lihat hasil terpasang di handphone, sama kita lihat juga hasil video dan hasil foto iPhone setelah menggunakan lensa tele seperti ini. Yuk kita pasang dulu, kita bongkar handphonenya biar terpasang lensa ini. Oke, sekarang kita coba pasang casing Moment di handphone saya. Pertama kita mau lepas dulu casing lama saya, dan kita coba pasang casing baru yang dari Moment biar lensa bisa dipasang di casing ini atau di handphone ini. Pasangnya gampang, tinggal diklip aja, ditekan aja sampai pas, terutama di lubang kameranya biar duduk sempurna lensanya nanti. Tampilannya seperti ini. Masih cukup slim ya di casingnya, desain casingnya, cuman agak sedikit menempel fingerprint. Dan ini dudukan lensanya seperti ini biar bisa memasang lensa Moment yang tadi saya beli. Oke, sekarang kita coba pasang lensanya di mounting lensanya. Caranya gampang, tinggal dipilih mau lensa utama atau lensa tele. Di sini saya coba pasang di lensa utama, tinggal diputer dan dikunci. Kuncinya ya sampai mentok puternya. Kalau udah nggak bisa diputer ini berarti sudah ngunci dan lensa sudah siap dipakai. Ini contoh terpasang di lensa utama iPhone 15 Pro. Tapi bisa kita pindah juga di lensa telefoto iPhone 15 Pro, tinggal pindah ke sebelahnya dan seperti ini tampilannya. Oke, sekarang kita mulai foto-foto dan video. Kita lihat hasil foto dan videonya.
gimana kesimpulan lensa momen ini? Lensa tambahan ini menambah lebih banyak variasi hasil foto dan video dari handphone kita, baik handphone kita iPhone, Samsung, Google Pixel, atau handphone merek lain. Tapi walaupun lensa ini aksesoris tambahan tidak hanya menambah fungsi, tetapi menciptakan warna baru pada foto dan video handphone kita, ada beberapa orang yang suka dan ada beberapa orang yang tidak suka. Namun yang menjadi perhatian di sini bukan warna dari hasilnya, akan tetapi distorsi yang muncul pada hasilnya. Untuk orang yang sangat suka ketajaman dan detail pada hasil foto dan video, aksesoris ini kurang direkomendasikan. Tetapi untuk masyarakat yang sudah biasa menggunakan DSLR dan sekarang membuat konten menggunakan handphone dan tetap ingin mendapatkan hasil layaknya DSLR, mungkin aksesoris handphone ini bisa jadi rekomendasi buat kalian. Jadi sekian dulu pembahasan lensa telefoto 58mm dari momen ini. Like aja videonya kalau masyarakat suka, dislike aja videonya kalau nggak suka. Kritik dan saran di kolom komentar agar channel ini bisa berkembang lebih besar ke depannya. Terima kasih sudah menonton episode pertama Ulas Barang. Sekarang saya sudah di rumah dan langsung mau tidur.